Dokter Mo mendarat dengan lembut di tempat Hanli tadi berdiri. Tanpa jeda, ia berbalik menghadap Hanli. Ekspresi bangga di wajahnya telah hilang. Sebaliknya yang tersisa di mata Dokter Mo hanyalah keterkejutan. Saat ini Hanli juga tidak dalam kondisi yang baik. Ia terus menghirup nafas dalam-dalam sementara keringat mengucur di dahinya. Meskipun wajahnya pucat, pipinya memerah dengan warna merah yang aneh. Semua itu adalah tanda-tanda yang mengarah pada satu fakta. Teknik menghindar yang dilakukan Hanli untuk menyelamatkan hidupnya telah menghabiskan sebagian besar energinya. Sangat mungkin dia tidak akan mampu melakukan trik yang sama di lain waktu. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Hanli mencoba merilekskan tubuhnya untuk meredakan ketegangan otot akibat menggunakan pergerakan langkah asap. Yang bisa dilakukannya sekarang adalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk memulihkan diri sehingga ia akan memiliki peluang lebih baik untuk menang dalam pertarungan berikutnya. Hanli kembali melirik tangan kirinya yang masih sedikit gemetar. Tidak mungkin ia bisa menggunakan tangan kirinya yang mati rasa untuk menghunus pedang pendeknya. Tampaknya semua kerja keras yang ia habiskan untuk melatih diri menghunus pedang pendek dengan tangan kirinya sia-sia belaka. Ia hanya bisa mengandalkan tangan kanannya untuk sisa pertarungan. Ketika dia memikirkannya, dia tersenyum getir pada dirinya sendiri. Dia kehilangan sebagian besar energinya dan tidak bisa lagi menggunakan pergerakan langkah asap yang hebat. Lebih buruk lagi, dia hanya bisa menggunakan satu tangan untuk bertarung. Karena situasinya tidak bisa lebih buruk lagi, dia memutuskan untuk menggunakan kartu trufnya. Hanli memandang matahari di luar rumah, memperkirakan posisinya, dan berpikir bahwa sekaranglah saat yang tepat untuk melaksanakan teknik berikutnya. Dia mengintip lagi ke arah pedang pendek yang tertancap di dinding dan tahu bahwa mustahil baginya untuk mengambil kembali senjatanya. Dokter Mo tidak akan membiarkannya pergi begitu saja dan mengambilnya kembali. Hanli bergumam sebentar dan mengeluarkan senjata lain dari tasnya. Senjata ini juga merupakan pedang pendek sepanjang setengah kaki dengan sarung. Tetapi karena terlalu pendek, lebih tepat menyebutnya belati daripada pedang. Ketika ditarik keluar dari sarungnya, senjata itu tampak seperti belati biasa dengan bilah yang sangat tebal yang telah dipoles dan diasah. Hanli melempar sarungnya ke samping dan memindahkan belati ke tangan kanannya. Ia mengulurkan tangan kanannya, mengarahkan belati ke arah Dokter Mo dalam posisi menyerang. Dokter Mo melihat apa yang dilakukan Hanli, tetapi dia tidak terburu-buru menyerang. Dia meletakkan kedua tangannya di punggungnya dan berbicara dengan lembut dengan wajah yang ramah. Hanli, kau mengejutkanku saat kau berulang kali menghindari seranganku. Tetapi apakah kau pikir keberuntunganmu akan bertahan selamanya? Teknik gerakan yang kau gunakan tadi cukup bagus, tetapi memiliki keterbatasan tersendiri. Dilihat dari kekuatan fisikmu, mustahil bagimu untuk melakukannya lagi. Menyerahlah saja seperti yang seharusnya kau lakukan di awal. Kau seharusnya sudah bisa melihat sekarang bahwa aku tidak berniat untuk menyakitimu dengan serius. Dengarkan saja aku, mungkin itu tidak akan seburuk yang kau kira. Perubahan sikap Dokter Mo membuat Hanli merinding. Dia telah berubah dari guru yang lembut menjadi sosok yang berhati dingin dan tidak berperasaan. Sekarang, dia menggunakan kata-kata yang bermakna dan menyentuh hati untuk mencoba meyakinkan Hanli agar menyerah. Hanli tidak tahu harus berkata apa. Dokter Mo benar-benar mengira Hanli akan sebodoh itu dan tertipu oleh kebohongan yang jelas ini. Namun, kata-katanya membuat Hanli merasa lebih percaya diri. Dokter Mo tidak akan menggunakan trik kekanak-kanakan ini untuk menipu Hanli jika dia tidak putus asa. Hanli berpikir serius sejenak. Ia lalu memberi isyarat dan menggelengkan kepalanya. Tanpa sepatah kata pun, ia mengayunkan belatinya ke arah Dokter Mo dan menunjukkan penolakannya. Urat-urat di dahi Dokter Mo tiba-tiba menonjol.
Melihat Hanli mengabaikan kata-katanya dan menggunakan senjatanya untuk memprovokasinya, Dr. Mo tidak dapat menahan amarahnya lagi. "Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu." Dia cepat-cepat melangkah maju dan berkata dengan garang. Begitu dekat namun begitu jauh. Tiba-tiba tubuh Dr. Mo dengan lincah bergerak ke suatu tempat yang hanya beberapa langkah dari Hanli, seolah-olah ia mampu memperkecil ruang. Suatu prestasi yang membangkitkan rasa takut luar biasa bagi mereka yang pernah menyaksikan teknik ini sebelumnya. Hanli juga menunjukkan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Dia dengan cepat mundur 2 langkah ke belakang, memperlebar jarak antara dirinya dan Dr. Mo sebelum mengacungkan belatinya secara horizontal di depan tubuhnya. Pedang itu membentuk tarian cahaya dingin di udara, menghalangi jalan Dr. Mo ke depan, seolah-olah Hanli telah melupakan penderitaan sebelumnya yang dia hadapi setelah berhadapan langsung dengan Dr. Mo. Dr. Mo tertawa dingin. Tentu saja dia tidak akan mengingatkan lawannya. Dia memisahkan telapak tangannya dan menyerang Hanli dari 2 arah, serta sama sekali mengabaikan gerakan aneh belati itu. Saat kedua tangan keperakan itu mendekati sinar cahaya yang dipancarkan dari tarian belati itu, sebuah tawa ringan terdengar, mirip dengan apa yang akan dilakukan seorang pemburu saat ia melihat mangsanya masuk ke dalam perangkap yang telah dipersiapkan sebelumnya. Itu adalah tawa yang dipenuhi dengan kepuasan yang sangat luar biasa. Tawa itu meredam reaksi Dr. Mo dan membuat jantungnya sedikit bergetar. Saat dia memperlambat serangannya, dia mendengar suara dingin berkata, "Kau benar-benar telah jatuh ke dalam perangkapku. Lihat belati di tanganku." Setelah mendengar ini, Dr. Mo tanpa sadar mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat bahwa belati itu telah menghentikan tariannya. Sebagai gantinya, Hanli membuat posisi yang aneh. Dia melengkungkan bagian atas tubuhnya dan menggerakkan pedang ke pinggangnya. Bagian bawah tubuhnya diregangkan dengan erat seperti tali busur yang diikat. Postur tubuhnya secara keseluruhan mirip dengan anak panah yang akan ditembakkan dari busur. Selain memancarkan sinar hijau, tidak ada hal aneh lain pada belati di tangan Hanli. Hal ini membuat Dr. Mo tercengang. Mungkinkah Hanli bersikap aneh hanya untuk mengalihkan perhatiannya? Memikirkan hal ini, kegembiraan bersemi di hatinya. Dr. Mo ingin mencibir Hanli, tetapi mendapati Hanli melesat maju seperti anak panah dengan ketajaman yang tak tertandingi, meluncur maju seperti peluru. Gerakan maju Hanli menyebabkan ekspresi Dr. Mo berubah. Dengan tergesa-gesa, Dr. Mo sekali lagi menyatukan kedua telapak tangannya yang terpisah, bermaksud menggunakan kedua telapak tangannya untuk menekan ujung bilah lawannya. Anehnya, belati itu hanya sedikit goyah, dan entah bagaimana berubah menjadi lebih dari 10 belati yang melambai-lambai di udara sebelum menusuk ke arah Dr. Mo dari berbagai arah. Dr. Mo mendengus keras. Dalam hatinya, penilaiannya terhadap Hanli turun beberapa derajat. Di hadapan seorang ahli seperti dia, Hanli benar-benar memilih menggunakan teknik biasa seperti itu. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Dr. Mo dapat mengetahui dengan sekali pandang di mana tubuh belati asli itu berada. Karena itu, dia menyipitkan matanya, membidik posisi bilah pedang asli. Dia meningkatkan kecepatan serangannya dengan tujuan menghancurkan belati asli menjadi berkeping-keping. Itu akan menyebabkan Hanli kehilangan senjatanya. Begitu kedua belah pihak hendak melakukan kontak, Hanli sedikit menggerakkan ujung belatinya. Sudut belatinya hanya bergeser sedikit, tetapi di mata Dr. Mo seluruh dunianya telah berubah menjadi kekacauan karena perubahan yang tampaknya sangat kecil tetapi mengguncang bumi ini. Cahaya kecil yang terpantul di ujung belati itu tiba-tiba memunculkan selusin bola cahaya putih yang sangat menyilaukan. Cahaya itu sangat kuat, dan Dr. Mo tidak dapat menghentikan kilauan tersebut langsung ke matanya. Ini buruk. Diam-diam mengutuk dalam hatinya saat dia buru-buru mundur dan segera menutup matanya. Namun saat itu sudah terlambat. Cahaya putih telah memasuki matanya dan mencegahnya untuk menyerang.
Pada saat itu, doktermu merasakan matanya memanas, dan bola matanya mulai terasa sakit terus-menerus. Air mata menetes dari matanya tanpa henti, dan dia tidak punya waktu untuk menyekanya. Dia menahan rasa sakit tidak nyaman itu dengan susah payah dan berusaha keras untuk membuka matanya. Tetapi yang bisa dia lihat hanyalah hamparan putih yang luas. Bahkan siluet sebuah objek tampak seperti lapisan fata morgana, kabur dan tidak jelas. Ia langsung merasa marah dan takut karena kecerobohannya sendiri. Ia pun menyesal dan kembali tertipu oleh tipu daya lawannya. Akan tetapi, doktermu telah lama berkelana ke seluruh negeri, dan karenanya memiliki banyak pengalaman dan menangani berbagai macam situasi berbahaya. Ia terus-menerus mundur beberapa langkah ke belakang untuk mencoba menjauh dan memberi dirinya waktu untuk pulih. Bersamaan dengan itu, ia menarik telapak tangannya ke depan tubuhnya dan melambaikan tanpa henti. Mengandalkan tangan perak iblis yang kebal, ia melindungi area penting di tubuh bagian atasnya. Dia sudah memutuskan bahwa sebelum matanya pulih, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Serangan ofensif apapun harus menunggu sampai dia bisa melihat dengan jelas lagi sebelum bergerak. Doktermu menyadari bahwa dia sekali lagi terperangkap dalam perangkap bocah nakal itu. Saat ini kebencian doktermu terhadap Hanli telah sirna dari hatinya. Tingkat bahaya dalam perjuangannya melawan Hanli tidak kalah dengan pertempuran hidup dan mati melawan lawan tangguh di tahun-tahun sebelumnya. Meskipun dia tidak dapat melihat pergerakan Hanli, doktermu menggerakkan telinganya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Mencoba menggunakan indera pendengarannya untuk menentukan langkah Hanli selanjutnya. Tiba-tiba, doktermu samar-samar melihat bayangan melintas. Tak lama kemudian, terdengar suara keras dan hembusan angin dingin dari depannya. Doktermu tidak panik dengan upaya Hanli untuk membunuhnya. Sebaliknya, dia senang. Strategi Hanli agak naif. Jika Hanli diam-diam bersembunyi di satu sisi untuk melancarkan serangan diam-diam, doktermu pasti benar-benar khawatir. Namun, tidak ada yang perlu ditakutkan dari serangan frontal yang berani. Dia telah melatih pendengarannya hingga ke titik persepsi, mampu membedakan antara suara angin, tusukan belati, dan serangan dari jarum sekalipun. Dia mampu mendengar dengan sempurna. Doktermu mendengar suara itu dengan jelas, tetapi tangannya sengaja melambat untuk membuat celah kecil di depannya. Benar saja, serangan mendadak itu segera berubah arah, menyimpang dari jalur netralnya dan langsung menuju ke tenggorokannya. Doktermu menyeringai mengerikan. Tangan kanannya yang telah menunggu sepanjang waktu tiba-tiba bergerak. Dia dengan cepat memegang erat ujung pisau karena dia sama sekali tidak takut dengan ujung tajam belati itu. Hanli menyadari perubahan yang terjadi dan mengerahkan tenaga untuk menarik belati itu beberapa kali. Namun, dalam genggaman tangan perak iblis, belati itu tidak bergerak sama sekali, membuat usaha Hanli sia-sia. Doktermu merasa sedikit bangga pada dirinya sendiri. Tetapi dia tidak berani ceroboh sejenak karena dia takut Hanli akan menyadari kesempatan ini dan melepaskan pegangannya pada belati untuk melarikan diri. Tanpa menghiraukan kemampuannya untuk melihat, doktermu tiba-tiba melakukan gerakan menggunakan 100% kekuatannya dengan satu tangan. Dia menarik belati ke satu sisi, berencana untuk menarik Hanli dengan kuat dari depannya dan secara pribadi menahannya. Tapi sebaliknya doktermu merasakan tangannya seringan bulu, seolah-olah tidak ada apapun di telapak tangannya. Dia sangat terkejut. Dia jelas-jelas telah memegang ujung pisau itu. Jadi bagaimana mungkin tangannya tiba-tiba menjadi ringan? Bahkan jika Hanli berhasil melonggarkan dan melepaskan belati itu dari genggaman doktermu, itu seharusnya tidak menyebabkan tangan doktermu menjadi ringan seperti ini. Doktermu tidak punya cukup waktu untuk memikirkannya. Tubuhnya bertindak secara refleks dan bergerak menghindar.
Seketika kepalanya menunduk ke satu sisi dan dia membungkuk sekuat tenaga. Lehernya ditekuk ke dalam sudut yang tak terduga dalam upaya untuk menghindari serangan yang fatal. Latihan keras Dr. Mo selama bertahun-tahun dalam keterampilan mendalam akhirnya menunjukkan manfaatnya. Pada saat ini, Dr. Mo merasakan sesuatu yang dingin. Benda tajam menyentuh lehernya. Benda itu hampir tidak menyentuh kulitnya dan tidak mengakibatkan cedera lebih lanjut. Setelah menghindari serangan ini, Dr. Mo khawatir Han Li masih punya beberapa jurus cadangan. Tanpa berpikir panjang, ia mulai meniru salah satu jurus pelarian Han Li sebelumnya. Ia menjatuhkan seluruh tubuhnya ke lantai dan berguling menjauh. Baru setelah berguling cukup jauh dari Han Li, ia berani bangkit dan berdiri. Dia buru-buru menggunakan 2 jari untuk menekan pembuluh darah di lehernya untuk menghentikan pendarahan. Pada saat ini, rasa takut muncul dalam dirinya. Beberapa saat yang lalu, dia merasa tidak bisa bersembunyi dimanapun di dalam ruangan. Tetapi dia tidak menyangka naluri tubuhnya akan bekerja maksimal dan benar-benar berhasil lolos dari kematian secara kebetulan. Ia telah berpikir keras hingga saat ini, tetapi akhirnya Dr. Mo tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan melirik Han Li. Pada saat ini ia menemukan bahwa ia dapat melihat benda-benda di dalam ruangan dengan jelas. Ia tidak menyadari pada titik mana penglihatannya kembali normal. Dr. Mo hanya dapat melihat Han Li melotot ke arahnya dengan ketidakpuasan. Jelas tidak senang dengan tindakan Dr. Mo yang terus-menerus menghindar dari pedangnya. Han Li membawa senjata tajam sepanjang 1 inci di tangannya. Dari bentuknya, senjata itu menyerupai penusuk aneh, tetapi gagangnya adalah gagang belati asli. Secara keseluruhan, senjata itu tampak agak aneh. Permukaannya bahkan terdapat bercak darah. Ini memang senjata aneh yang telah melukai Dr. Mo. Dr. Mo menjadi muram, matanya dipenuhi amarah. Dr. Mo menjadi muram, matanya dipenuhi amarah. Dia terus-menerus mengalami pertemuan yang mengancam nyawanya. Dr. Mo hampir kehilangan kesabaran dan hampir meledak karena marah. Tetapi dia melihat tangan kanannya masih memegang sesuatu. Dia menunduk dan melihat sebilah pisau yang tidak bergerak. Dia mengangkatnya pelan-pelan untuk melihatnya lebih dekat. Tiba-tiba dia menyadari bahwa pisau ini berongga. Ruang di dalam pisau itu mirip dengan bentuk penusuk yang tajam. Pisau ini hanyalah penutup yang digunakan untuk menyembunyikan penusuk dari pandangannya. Karena penemuan ini, amarah yang menguasainya tiba-tiba padam seluruhnya. Dr. Mo akhirnya tahu mengapa Han Li bertekad untuk tetap membuka pintu begitu dia memasuki ruangan. Permintaan Han Li menandakan bahwa dia akan memanfaatkan silau matahari. Lawan Dr. Mo masih sangat mudah. Bagaimana dia bisa seteliti ini? Rangkaian kejadian yang sangat diperhitungkan ini membuat tokoh Jianghu yang tua dan berpengalaman ini tidak dapat melawan. Rencana jahat Han Li tidak sesuai dengan usia dan pengalamannya. Mungkinkah orang ini benar-benar seorang jenius alami? Bahkan mungkin seorang jenius yang berinkarnasi. Ia merenung dalam-dalam. Semakin ia memikirkannya, semakin besar pula rasa takutnya. Keringat dingin membasahi Dr. Mo dari kepala hingga kaki. Menghadapi rasa frustasi ini, Dr. Mo menjadi lebih jauh waspada terhadap Han Li. Dia dengan hati-hati dan serius menghadapi anak muda itu. Untuk beberapa saat, dia tidak berani bertindak lagi. Han Li juga tidak tahu mengapa Dr. Mo hanya menatapnya tanpa sedikit pun niat untuk menyerang. Untuk beberapa saat, kedua belah pihak diam-diam memutuskan untuk menghentikan permusuhan. Mereka saling menatap dengan cemas. Setelah beberapa saat berlalu dalam suasana canggung ini, Han Li tiba-tiba mulai berbicara. Kalimatnya membuat Dr. Mo tercengang dan teralihkan. Penatuamu, mengapa kita tidak berdamai? Atau bagaimana kalau aku menyerah? Bagaimana menurutmu? Sambil berkata demikian, Han Li mengayunkan tangannya.
Ia langsung melempar senjatanya dan menatap Dr. Mo sambil tersenyum. Begitu saja ia mengenakan penampilan seorang pemuda desa yang sederhana dan jujur. Menyerah? Dr. Mo awalnya yakin bahwa telinganya sudah rusak. Namun dia langsung bereaksi. Melihat jarum penusuk Hanli yang dibuang, dia tidak memiliki sedikit pun rasa percaya. Jadi dia bertanya dengan galak, "Apa maumu? Jangan kira aku akan mempercayai kata-katamu yang salah. Kau ingin menyerah? Kau bisa melakukannya sejak awal. Tidak perlu menunggu sampai kita menjadi musuh bebuyutan, apalagi yang kau rencanakan." Hanli menatap Dr. Mo sambil tersenyum dan tidak berbicara. Sebaliknya, dia tampak diam-diam menyetujui kritikannya. Keduanya sekali lagi tenggelam dalam konfrontasi. Setelah beberapa saat, Dr. Mo tampaknya memikirkan hal yang sangat lucu. Dia tiba-tiba mengangkat tubuhnya, meletakkan kedua tangannya di perutnya dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya tak terkendali dan air mata mengalir dari sudut matanya. Ini sungguh menarik. Aku benar-benar lupa akan hal yang penting itu. Aku benar-benar telah menjadi sasaran jebakanmu, ucap Dr. Mo dengan nada ambigu di sela-sela tawanya yang terputus-putus. Hanli mengernyitkan alisnya, tetapi segera setelah itu dia kembali pulih. Saat dia melirik ke luar jendela, sudut mulutnya membentuk senyum yang kuat, dan dia berkata dengan tenang, "Penatuamu, tidakkah menurutmu penundaan ini sudah cukup lama? Sudah waktunya untuk menyelesaikan ini." Dr. Mo menjadi sedikit terganggu dan menghentikan tawanya yang keras. Dia perlahan menegakkan tubuhnya dan menegangkan wajahnya. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia menatap Hanli untuk waktu yang lama sebelum menjawab dengan dingin, "Aku juga merasa sudah waktunya untuk mengakhiri ini." Keduanya tiba-tiba menghitung peluang mereka masing-masing untuk menang. Dalam sepersekian detik itu, mereka berdua memikirkan cara untuk memaksa lawan mereka mengungkapkan kartu mereka. Setelah hening sejenak, Hanli perlahan membuka mulutnya. Dia tidak punya pikiran lain selain keyakinan bisa memaksa Dr. Mo untuk menyerah. "Penatuamu, tahukah kau bahwa hidupmu sudah ada di tanganku?" Perkataan Hanli ini bisa membuat seorang tercengang. "Hidupku sudah ada di tanganmu?" Dr. Mo mencibir, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. "Tidakkah kau pikir lukamu itu agak aneh?" "Omong kosong, aku sudah memeriksanya dengan seksama. Pelatihmu tidak punya." Dr. Mo menolak untuk mempercayai kata-katanya, tetapi di tengah-tengah jawabannya, ekspresinya berubah drastis. Dia ingat bahwa yang telah melukainya bukanlah pelatih itu, melainkan penusuk tersembunyi itu. "Sepertinya aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Tetuamu sudah mengerti maksudku." Hanli menatap Dr. Mo sembari terkekeh. "Bahkan jika aku diracuni, kau lupa. Semua teknik pengobatanmu diajarkan olehku. Tidak ada racun yang tidak bisa kuhilangkan," kata Dr. Mo dengan tenang. Wajahnya langsung kembali normal. "Aku lupa mengatakan, racun yang kuoleskan pada bilah pedangku adalah sutra gulungan aromatik." "Sutra gulungan aromatik?" Dr. Mo mengeluarkan teriakan terkejut pelan. Ini jauh melampaui ekspektasinya. "Benar, penatuamu pasti tahu betapa sulitnya menghalangi racun ini." "Omong kosong, bagaimana mungkin kau bisa meramu racun seperti itu? Aku bahkan tidak membocorkan sedikit pun formulanya." Penampilan Dr. Mo masih kuat, dan dia tampaknya tidak yakin dengan kata-kata Hanli. Namun dari sensasi aneh yang dia rasakan dari luka itu, hatinya sudah yakin bahwa Hanli entah bagaimana berhasil meramu racun itu. Melihat Dr. Mo masih belum mau mengakui kekalahan, Hanli menghela nafas. Dia harus menjelaskan lebih lanjut. "Kau sudah lama lupa bahwa aku diberi akses penuh ke perpustakaanmu. Resep ini diselipkan ke dalam buku kedokteran yang tidak jelas. Tetapi jika aku tidak memperhatikan, aku khawatir aku akan melewatkannya.
Dokter Mo teringat fakta ini. Dulu ketika ia pertama kali memperoleh resep ini, ia dengan santai menyelipkan salinan rinci formula obat ke dalam buku acak karena ia takut lupa prosedur yang berbelit-belit yang membutuhkan terlalu banyak bahan. Kemudian, ia benar-benar lupa tentang selembar kertas ini karena ia memiliki terlalu banyak urusan untuk ditangani. Ia tidak menyangka ini akan menguntungkan Hanli dan menyebabkan masalah besar baginya. Kita harus duduk dan berdiskusi dengan baik. Mari kita berjabat tangan dan berdamai, kata Hanli dengan percaya diri. Dokter Mo memperhatikan Hanli. Otaknya bekerja keras mengingat efek sutra gulungan aromatik. Sutra gulungan aromatik, nama ini sama sekali tidak terdengar mengerikan. Dalam pikiran sekilas, orang-orang bahkan menganggapnya terdengar elegan dan romantis. Namun kekuatannya yang beracun bagaikan kerinduan seorang wanita yang tergila-gila, tak tertahankan dan sangat dalam.